Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati, kami muliakan sidang jamaah salat zuhur Masjid Saksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas amal ibadah kita, terutama melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya selawat merampaikan salam kita persembahkan kehadiran Roh Junjungan Alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Perbanyak berselawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Yang kami hormati bapak-bapak jemaah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-13 di bulan Ramadan. Di hari yang ke-13 kita masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk melakukan aktivitas amal ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kalau mungkin dibandingkan dengan saudara-saudara kita, jiran tetangga kita yang mungkin telah dahulu dipanggil oleh Allah Ta'ala, tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukan amal ibadah. Maka oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kesempatan yang diberikan Allah ini kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita ini cuma hanya sekali dalam perjalanan kehidupan kita. Maka jadikanlah kehidupan kita ini senantiasa mendatangkan kebaikan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang celaka di hadapan Allah Ta'ala. Pada sebuah kisah, sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau naik ke mimbar untuk berkhutbah di hari di anak tangga pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat anak. Di anak tangga yang kedua dan ketiga pun demikian juga. Rasul mengucapkan kalimat anak. Lalu ucapan tersebut didengarkan oleh para sahabat yang di bawah. Maka sesudah mereka melaksanakan sholat berjamaah tadi, terjadilah dialog antara mereka, antara Rasulullah dengan para sahabatnya. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepada kamu," kata seorang sahabat. Di anak tangga pertama, kedua dan ketiga,
kami tadi mendengarkan engkau mengucapkan kalimat amin. Apa gerangan yang terjadi dan siapa yang datang menghampiri? Namanya Rasul mempunyai kelebihan diberikan Allah dibandingkan dengan sahabat yang lain. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahasa kita tadi balik, kamu tahu nggak tadi itu? Aku mau ucapkan kalimat amin 3 kali. Ya Rasul, siapa yang datang? Baiklah, kata Rasul. Di anak tangga pertama aku mengucapkan kalimat amin. Di anak tangga yang kedua dan ketiga aku pun mengucapkan kalimat amin. Sebab apa? Datang tadi malaikat Jibril menghampiriku. Makanya di anak tangga yang pertama aku mengucapkan kalimat amin sebelum berkhutbah. Melangkah kaki kedua, di anak tangga kedua dan ketiga pun demikian juga kalimat amin. Saya sebutkan kata Rasul. Lalu para sahabat kata, siapa yang datang? Jibril alaihissalam datang dari menghampiriku. Apa yang dikatakan Jibril kepadaku, ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Maka Rasul menjawab, di anak tangga pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah ucapan. Kata Rasul kepadaku, ya Muhammad, celakalah umat kau manakala nama kau disebutkan kau tak orang mereka para sahabatmu, para umatmu tidak mau mengucapkan kalimat berselawat, tak mau mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik, tak mau berselawat. Ingat Pak, yang mengucapkan itu, yang mengungkapkan itu adalah Jibril. Yang mengaminkan itu adalah Muhammad, seorang yang maksud sudah jelas masuk ke dalam surga Allah. Setiap doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah Nabi mengaminkan, malaikat yang menyebutkan. Kalau dibilang malaikat celaka, maka celaka. Kalau manusia biasa membilangkan nama celaka dengan orang lain, kalau begitu bakal lain bertongkang mulu bertongkang terus bakal lain. Kalau ungkapan bahasa tidak bercelaka, tidak bercelaka sampai orang kali kumpul betul tak celaka. Kenapa? Karena membilangkan itu mungkin celaka juga. Dibilang baik cilaka dia pun tak sembahyang. Mau tu nak cilaka betul. Dia orang cilaka. Kenapa tak sembahyang? Tak beribadah. Tapi hari ini yang mengungkapkan itu adalah malaikat Jibril. Makhluk Allah yang setia dan mulia. Yang mengaminkan itu adalah seorang sosok hamba yang mulia di hadapan Allah. Pasti kita akan celaka di hadapan Allah. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah sholat, Allah tak sholat. Ketika Allah memerintahkan hambanya ini, kita ini, untuk melakukan ibadah puasa, Allah tak puasa. Ketika Allah memerintahkan melaksanakan ibadah haji kepada kita, Allah Ta'ala tidak berhaji. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada baginda Rasul, yang pertama kali melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para
bersolawat kepada baginda Rasul. Diberitakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawat kamu kepada baginda Rasul, bersolawat kamu kepada Nabi, bersolawat kamu kepada Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima. Dengan kamu banyak bersolawat kepada baginda Rasul, mudah-mudahan kamu akan mendapatkan keselamatan. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita, Bapak. Di dunia ini, ayo ada cesa, tak bisa boleh mengasihkan syafaat kepada kita. Tak bisa menolong kita. NPKM, ada pengusaha, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang ibadah, ada bidang apa segala macam itu. Belum tentu. Bapak yang nanti pada kiamat belum tentu bisa memberikan syafaat. Kita tolong apa? Tolong aku mau contoh. Ya, tolong aku boleh ada menolong kamu. Kau tukar beda. Aku betul tolong. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak mengenal beliau, bagaimana kita mengenal? Dari mana kita mengenal? Kalau tak ada sejarah. Karena kita mendengarkan ustaz-ustaz, karena kita membaca sirah Nabawiyah dan tauhid. Itu cuma sebatas itu saja. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat luar biasa, mulia begitu di hadapan kita. Walaupun kita tidak sama sekali mengenal secara fisik sosok beliau, kita tidak hidup di zaman Rasul, tetapi beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Luar biasa. Awak sebut presiden kemarin, presiden Pak Jokowi lah contoh ya kan. Awak sebutkan segala macam, belum tentu lah. Tapi kalau Muhammad disebutkan, marilah kita bersalawat kepada baginda Rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di sana doa, marilah kita bersalawat kepada baginda Rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setiap ada kesempatan, ketika nama Rasul disebutkan, kita tetap membiasahi lisan kita ini dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mendapatkan syafaat nanti yaumul hisab. Maka salah satu upaya kita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu. Nah, selawat itu rumah sudah mensyahidkan selawat awal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah merasakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah memberikan ibadah kepada bapak di rumah, ya kan? Ajar berapa kuat dan juga pulang tabiat aku pulang. Sudah wajib aku pulang tabiat kau sudah aku pulang. Banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tak ada lagi yang bisa memberikan keselamatan, memberikan syafaat kepada kita, kecuali ketika kita di dunia ini senantiasa membasahi lisan kita dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita nanti ditandoi dikenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikutnya yang terbaik ketika hidup di permukaan Allah Taala ini. Hasilnya nanti kita banyak berselawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di anak tangga yang kedua, Rasul mengucapkan kalimat amin. Anak tangga kedua Rasul mengucapkan kalimat amin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, di anak tangga yang kedua, apa yang disampaikan oleh Jibril kepada tentang terkait dengan umat Muhammad, terkait dengan kami? Apa yang diucapkan oleh Jibril kepada di anak tangga yang kedua? Jibril menyampaikan kepada seperti ini, wahai Muhammad, celakalah bagi umat kau manakala mereka masih mempunyai orang tua, tetapi mereka tidak mau memuliakan orang tuanya, maka aku mengucapkan kalimat amin. Bu,
mulia. Kalau sewaktu hidup, kalau masih hidup ayah mama Hawa, bisa kita memuliakannya dengan berbagai macam apa yang ada kasih di masjid dunia ini. Contoh, kalau ada masih ayah mama Hawa di bulan Ramadan ini, tanya dia, mama, ayah, apa makanan mama? Apa nama aku boleh yang sudah mama? Tak kalau penyidik anak awal bapak punya anak ini, dia dalam sakit awal bangun, tak itu aku sedang bawa ini. Dan kebanyakan begitu dah sakit awal bangun lagi dia, oh mama nak makan apa? Mana lagi awak sedang buka di makan? Tak sedang malah pikir awak sudah mati saja. Apa yang sudah awak kalau di ruangan IC? Tak ada lebih kita yang apa nak makan apa nak ayah? Tak ada kita pikir itu doku, anda banyak-banyak dibaca semuanya situ. Biar keluar sudah ada bau. Itu kalau masih sihat bagi lagi, muliakan orang tua dengan berbakti. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridha fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah apapun yang kita kerjakan, apapun pangkat dan jabatan kita, apapun kekuasaan kita, kalau seandainya kita waktu di dunia ini masih hidup orang tua kita ini, ataupun telah tiada orang tua kita ini, kita muliakan mereka, maka Allah pun akan ridho dalam perjalanan kita. Tetapi kalau kita tidak pernah sama sekali memuliakan orang tua kita, maka alamatlah kita akan menjadi celaka, manusia yang celaka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, mumpung masih ada lagi kesempatan, ayah mama awak masih ada, muliakan orang tua. Dari perkataan Ustaz, ayah mamanya apa yang kulakukan dia banyak kehidupan dia. Tak makanan dunia lagi, dia makanan akhirat lah. Apa itu Fatihah, surah Yasin, suratul Ikhlas, suratul Nas. Apa lagi di dalam bulan suci Ramadan ini, segala macam doa kita dikabulkan oleh Allah Taala. Permintaan kita minta kepada Allah Taala. Allahumma ja'al qabrahu, Allahumma ja'al qabraha ya Allah, rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur Allah, kubur mama, kubur ayah ya Allah, bagian dari kawan surga. Jangan engkau jadikan ya Allah kubur orang tua bagian dari neraka jahanam. Masukkan orang tua ya Allah ke dalam surga ya Allah. Balaslah segala macam kebajikan yang pernah dilakukan ya. Bagi orang tua ya Allah, masih ada lagi ayah mama awak dalam keadaan sakit, maka minta kepada Allah supaya mereka disehatkan. Itulah minta kita kepada Allah Taala. Bisa lagi bulan Ramadan. Sudah selesai oleh. Nah inilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Muhammad kalau umat kau mempunyai orang tua, tetapi mereka tidak mau memuliakan orang tuanya, maka celakalah mereka di hadapan Allah Taala. Maka aku mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya yang ketiga, di antara yang ketiga, Jibril menyampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tanya apa? Ya Muhammad, kata sahabat, apa yang engkau adilkan terhadap statement yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan kepada aku tadi, wahai sahabatku, ya Muhammad, di antara yang ketiga, sedekahlah bagi umat kau manakala Ramadan ini hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mengambil bagian untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka aku